Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudara Aldi, yang mana selanjutnya saya akan membahas mengenai landasan sosiologis pendidikan. Maksud dari sosiologis di sini adalah adanya interaksi sosial antara satu individu dengan individu lainnya. Dengan begitu, penting adanya sosiologis pendidikan. Di sini dicontohkan dalam pendidikan yaitu adanya peserta didik, adanya pendidik ataupun pengajar. Begitu juga dengan pihak peserta, dengan siswa atau siswi, guru ataupun dengan lainnya. Yang mana di dalam kegiatan apapun dalam kehidupan ini kita akan melakukan interaksi sosial. Maksudnya, di sini kita akan mengetahui siapa sih yang bertanggung jawab terhadap perubahan perilaku, sikap, dan emosi, siapa yang akan mengajarkan, dan siapa yang akan diajarkan. Dengan begitu, sosiologis pendidikan berkaitan dengan interaksi sosial antara satu dengan yang lainnya, antara peserta didik dengan pendidik, dan begitu juga dengan komponen-komponen lainnya. Yang ketiga, kita akan membahas tentang landasan hukum. Landasan hukum kita akan berkaitan dengan namanya Undang-Undang Dasar. Kenapa? Karena Undang-Undang Dasar adalah merupakan dasar bagi negara Indonesia kita. Pedoman dalam melakukan sebuah tindakan, dalam mengambil suatu keputusan. Dengan begitu, kita memiliki kekuatan yang diakui oleh negara, yaitu dengan kekuatan hukum. Sama maksudnya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan di Indonesia, yang mana di sini seluruh warga Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan. Begitu juga dengan bagi anak-anak yang lainnya seperti anak berkebutuhan khusus pun ada undang-undang untuk mengaturnya. Dengan begitu, landasan hukum pendidikan ini memang perlu adanya di dalam suatu pendidikan, karena pendidikan merupakan sama seperti suatu organisasi. Dengan adanya hukum berarti mereka telah diakui oleh negara, bangsa, dan masyarakat. Mungkin sekian dari saya, akan lanjutkan kepada saudari Rehni. Silakan. Perkenalkan, saya Rafni Ramadhani dengan NIM 19003028 akan melanjutkan materi tentang landasan kultural dan landasan psikologis. Landasan kultural ialah suatu peristiwa pendidikan yang mana adalah bagian dari peristiwa budaya. Hal tersebut dikarenakan pendidikan dan kebudayaan mempunyai hubungan timbal balik. Kebudayaan dapat dilestarikan dan dikembangkan dengan jalan mewariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Pendidikan baik itu melalui pendidikan informal, non-formal, dan formal. Sedangkan landasan psikologis ialah pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia. Oleh sebab itu, landasan psikologis merupakan salah satu landasan yang penting di dalam bidang pendidikan. Landasan psikologis pendidikan terutama tertuju kepada pemahaman manusia, khususnya yang berkenaan dengan proses belajar manusia. Mungkin itu saja. Selanjutnya kembali ke moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang landasan ilmiah dan teknologi. Pendidikan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, serta estetik budaya itu berkaitan erat. Karena dalam proses pembelajaran itu membutuhkan teknologi, dan hal itu akan disesuaikan dengan zaman. Selanjutnya, materi tentang landasan ekonomi. Manusia dan ekonomi tidak bisa dilepaskan, karena semua kebutuhan manusia membutuhkan ekonomi. Sebab dunia bukan hanya terbuat oleh politik, tetapi juga membutuhkan ekonomi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabiatun Rabbaniyah akan menjelaskan tentang landasan sejarah. Jadi, landasan sejarah memberikan peranan yang penting karena dari suatu landasan sejarah itu, kita bisa membuat arah pemikiran kepada masa kini. Bidang pendidikan terlebih dahulu memeriksa sejarah tentang pendidikan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Dengan demikian,
Setiap bidang kegiatan yang ingin dicapai manusia untuk maju pada umumnya dikaitkan dengan bagaimana keadaan bidang tersebut pada masa lampau. Kemudian, yang kedua adalah landasan religius, di mana pada landasan religius ini merupakan landasan yang paling mendasar dari landasan-landasan pendidikan. Sebab landasan agama adalah landasan yang dimiliki oleh seseorang dalam menganut kepercayaannya. Terutama Indonesia adalah negara yang memiliki beragam agama, dengan begitu penting di dalam pendidikan. Diberikan dan diarahkan agama yang dianut oleh masing-masing peserta didik. Sama halnya dengan landasan religius yang berkaitan dengan agama. Demikianlah materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.